mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu, masih di rumah kita masing-masing, kita akan membangun ibadat keluarga sore hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan masuk dalam ibadah. Sekalian mohon disiapkan kidung jemaat nomor 278. Mari kita masuk dalam ibadat ini dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing hari ini hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat 278, bait yang pertama dan dua. Bila sangka kala menggegap. Dipersilahkan duduk. Saatnya Bapak Ibu kita akan melakukan permenungan. Permenungan hari ini dibimbing oleh kesaksian Alkitab dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Saatnya di tengah-tengah persekutuan keluarga kami masing-masing hari ini, kami akan belajar kepada Tuhan, merenungkan sebagian firman Tuhan, agar di dalam hidup keluarga kami masing-masing, kami mampu menyatakan kehadiran kerajaan Allah melalui perilaku hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita baca Bapak Ibu
kitab Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15. Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15 yang demikian. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam laut api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu ditempatkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya ulangi Bapak Ibu ayat yang ke-9 yang demikian. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos kali ini kembali menyiratkan masa depan umat kudus kepunyaan Allah, ialah jemaat Kristus. Dalam penglihatan itu, Yohanes Rasul melihat peristiwa munculnya kembali Raja Gog dari Magog yang sudah pernah diceritakan di dalam bagian kitab Yehezkiel pasal 38-39. Bahwasanya Gog Magog itu kembali hidup dan kembali menyerang umat Tuhan. Namun, sekalipun dengan jumlah dan kekuatan mereka yang besar, yang jumlahnya seperti pasir di laut, mereka tetap berhasil dilenyapkan oleh kekuatan Allah. Turunlah dari langit api yang menghanguskan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat kudus kepunyaan Allah yang juga disebut jemaat Kristus, dalam perjalanannya masih berpeluang menghadapi serangan lawan,
adalah mereka yang mencoba mengganggu ketenangan jemaat. Toh demikian, semua kekuatan besar itu akan kalah dengan kekuatan Tuhan yang selalu melindungi umatnya. Tuhan yang menjawab segala persoalan. Tuhan yang membebaskan di setiap belenggu. Jangan kecil hati menghadapi pergumulan dan persoalan sesulit apapun. Jemaat Kristus tidak akan ditinggalkan bergumul sendiri. Kristus sang kepala jemaat akan terus melindungi dan menjagai. Demikian untuk perikop yang pertama tentang penglihatan iblis dihukum. Berikutnya, Rasul Yohanes mendapat penglihatan lagi adalah suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, penglihatan ini menyingkap tentang akhir zaman. Bahwa pada saatnya nanti para pengganggu yang sekali waktu muncul seperti halnya Gog dan Magog tidak akan muncul lagi. Ada masa dan waktu Tuhan sungguh-sungguh membuat semuanya aman tanpa ada peluang satupun ancaman. Itulah akhir zaman, masuk pada masa-masa kekekalan. Damai yang kekal. Hidup yang kekal. Siksaan yang kekal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, namun untuk menuju proses ke sana, ada satu momen yang masih harus dilalui. Adalah masa-masa penghakiman. Semua orang yang mati besar kecil akan dibangkitkan. Setelah itu akan dihakimi. Penghakiman itu merujuk pada beberapa kitab yang perlu dibuka. Sebab di sanalah catatan-catatan secara lengkap, termasuk kronologi tentang manusia dengan segala perbuatan masing-masing. Dan ada satu lagi buku yang disebut buku kehidupan, hanya mencatat orang-orang yang secara khusus dipilih oleh Tuhan dan mengkhususkan hidupnya bagi Tuhan. Pada buku yang kedua, buku kehidupan itu, Bapak Ibu, yang akan memastikan orang yang setelah dibangkitkan akan terus hidup dalam damai di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi surga dan neraka itu nyata, sungguh-sungguh ada, bukan cerita fiksi. Bukan hanya sekedar konsep dan gambaran pikiran manusia. Penghuni masing-masing ditentukan oleh perbuatan masing-masing kala mereka hidup di dunia. Sekarang apa peran Kristus dalam penghakiman yang sudah nyata? Sejak penglihatan kembalinya Gog Magog, bahwasanya dia sang juru selamat akan senantiasa menjagai agar tidak binasa. Oleh sebab itu, mari mulai saat ini kita serahkan secara penuh
hidup kita kepada Dia. Sebab hanya oleh Dia kita selamat dan hidup kekal. Nantikan kedatangannya dengan hidup benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita ambil saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Amin. Kita sambut Bapak Ibu bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 274, bait pertama sampai 3, sekaligus kita menghimpun persembahan. Kidung Jemaat 274, bait yang pertama dan 3. Bila nanti Yesus datang dan seterusnya. Mari kita serahkan persembahan yang sudah terkumpul dalam doa sekaligus kita menutup dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Betapa kami bangga Tuhan menjadi umat kesayangan-Mu. Walaupun demikian kami pun perlu waspada. Sebab di dalam dunia yang masih harus kami jalani ini, masih ada peluang-peluang penggoda, pengganggu, perusak hidup, mengancam dan mengintai kami. Mampukan kami Tuhan untuk teguh berdiri atas firman-Mu, sebagaimana kesaksian Alkitab hari ini. Hanya bagi mereka yang teguh berdiri atas kebenaran Tuhan akan tercatat dalam kitab kehidupan yang kelaknya akan menerima hidup yang kekal di surga. Terima kasih. Kiranya ini semua menjadi penyemangat kami untuk selalu melakukan yang terbaik. Tuhan, sebagai ucapan syukur,
kami bawa persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan yang sudah terhimpun ini. Kami berdoa selain untuk keluarga kami masing-masing, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dengan deraan penyakit, seperti Ibu Diki, Ibu Eti Pantom, Ibu Minten Abraham, Ibu Riris Tunggul, Ibu Titik Mujiono, Ibu Wiwi Kristiana, Ibu Noviana, juga Ibu Naviane, Bapak Pujiarso, Bapak Yakub Slamet, Bapak Masnu, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolong Tuhan bebaskan mereka dari deraan. Berikan kekuatan dan penyertaan jika memang itu masih Engkau izinkan menjadi ujian hidup. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami bergumul sendiri. Kami berdoa untuk anak-anak, juga Adi Yuswo, yang sampai hari ini masih belum diizinkan untuk bergabung dalam pertemuan-pertemuan. Kiranya Tuhan memberkati mereka termasuk seluruh aktivitas mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, GKJW Jemaat Kertosono ini, yang besok hari Minggu akan melaksanakan Hari Raya Persembahan. Kiranya kami mampu membawa yang terbaik untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Inilah Tuhan, doa syukur permohonan kami sepenuhnya kami nyatakan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menutup ibadat kali ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 446. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 446 bait yang pertama dan 4, Setialah. Setialah
kita undur dari tempat kita masing-masing dengan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa ada dalam keluarga saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam. Selamat bergabung dan berbagi di antara anggota keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.